Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Agung. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat. Pak Agung Sehat, ya, bagaimana Pak? kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga gimana di rumah Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke. Baik. Begini Pak Rizky, mohon izin Pak untuk meminta waktunya sebentar ya. Oke. Mungkin Bapak kurang lebih nanti 10 sampai 15 menit ke depan boleh kita ngobrol sedikit Pak. Boleh Pak. Baik, jadi begini Pak Rizky, sehubungan dengan saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik terhadap Pak Rizky. Nanti mohon waktunya ya Pak, terkait dengan kegiatan tersebut. Nanti kita akan melakukan beberapa tahapan Pak. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, untuk tahapan kali ini saya izin untuk melakukan kegiatan pra observasi. Apakah Pak Rizky bersedia Pak? Bersedia Pak, silakan. Baik, jadi begini Pak Rizky, terkait dengan kegiatan pra observasi ini bertujuan untuk apa ya, mengecek terlebih dahulu kesiapan Pak Rizky dalam melakukan pembelajaran besok ketika tahap observasi Pak. Jadi biar saya bisa melihat bagaimana Pak Rizky mempersiapkan pembelajaran yang nantinya akan kita observasi bersama Pak. Baik Pak, siap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Rizky, dalam observasi besok rencananya Pak Rizky akan mengajar di kelas berapa Pak besok? Untuk besok rencananya mengajar di kelas 12 TBSMC Pak. 12 TBSMC Pak. Iya betul, 12 TBSMC. Kalau menurut Pak Rizky di kelas 12 TBSMC ini bagaimana Pak anaknya Pak? Kalau menurut saya sih kelas 12 TBSMC itu anaknya lumayan manut-manut, penurut juga, dan punya rasa motivasi belajarnya itu lumayan tinggi juga. Motivasinya tinggi ya Pak. Baik Bapak. Jadi di 12 TBSMC. Mohon izin Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya tanyakan ke Bapak. Apakah boleh? Yang pertama Pak, terkait dengan pembelajaran yang akan besok diobservasi. Besok kalau tidak salah itu pada mata pelajaran pemeliharaan bengkel sepeda motor, betul Pak? Pengelolaan Pak. Pengelolaan Oke, gitu, Pak. pengelolaan bengkel sepeda motor. Ya. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok, kira-kira apa Pak Rizky? Untuk tujuan pembelajarannya itu saya buat ada 4 Pak. Yang pertama itu peserta didik mampu menerapkan alur kerja di bengkel setelah mencermati video pembelajaran dengan teliti. Tujuan yang kedua itu peserta didik mampu membuat bagan alur kerja di bengkel sekolah setelah melakukan pengamatan dalam sekurang-kurangnya 4 kali pekerjaan. Oke. Kemudian siswa mampu melaksanakan alur kerja di bengkel sekolah setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan bertanggung jawab. Kemudian siswa mampu menyajikan alur kerja di bengkel setelah melaksanakan diskusi kelompok dengan penuh percaya diri. Itu tujuannya Pak. Oke. Pak Rizky. Yang saya tangkap di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak. Oke. Yang pertama kurang lebih Bapak ingin tujuannya itu nanti siswa mampu menerapkan alur Penerapannya, kerja, ya. Kemudian membuat bagan Bagan, alur, ya. kemudian melaksanakan alur kerja, dan yang terakhir menyajikan Menyajikan. alur kerja di bengkel. Iya. Nah, baik Bapak, terkait dengan tujuan tadi, semoga nanti bisa tercapai semua ya Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua Bapak, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Rizky terhadap pembelajaran itu apa Pak? Untuk areanya ya pastinya ada 2 sih ya Pak. Yang pertama untuk kompetensi pedagogiknya dulu, dan juga untuk profesional. Untuk yang pedagogik itu saya itu ingin mencapai atau ingin ke area keaktifan siswanya Pak. Jadi keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning, dan yang ketiga adalah pengelolaan kelasnya. Nah, nanti untuk pengelolaan kelas ya, karena anaknya namanya anak SMK kan biasanya agak ramai ya Pak kalau pas diskusi. Nah itu yang perlu coba kita terapkan ya nanti dengan memberikan mereka masalah nanti seperti apa.
dampaknya. Dan kemudian pengembangan kompetensi profesionalnya itu memberikan pengalaman kepada siswa terkait dengan penerapan alur kerja yang ada di bengkel gitu. Karena mereka kan juga sudah pernah PKL gitu ya Pak. Jadi harapannya itu dari mereka PKL itu sudah punya gambaran bagaimana menerapkan alur kerja yang ada di bengkel sesuai dengan SOP. Ya, baik Pak Rizky, yang saya tangkap di sini tadi untuk pengembangan yang akan dilakukan Pak Rizky ada dua ya Pak, Iya. terkait dengan kompetensi pedagogik dan profesional. Iya. Tadi saya menangkap ada 3 poin kalau tidak salah. Jadi ada keaktifan siswa dalam diskusi kelompok Pak yang ingin dikembangkan ya Pak. Iya betul. Betul. Itu yang Kemudian penggunaan model pembelajaran problem based learning, jadi pembelajaran berbasis masalah dan pengelolaan kelas nih Pak. iya. Oke, ya semoga nanti ini bisa tercapai semua Pak. Baik, untuk yang berikutnya Pak Rizky terkait dengan pengembangan yang tadi direncanakan Pak, kira-kira strategi dari Pak Rizky untuk apa ya, biar semua yang sudah direncanakan itu tercapai kira-kira apa saja Pak? Nah, untuk strateginya ya yang jelas kita membuat media pembelajarannya dulu sih Pak. Iya, media pembelajarannya itu mungkin seperti biasa yaitu PowerPoint dengan mungkin dibuat lebih menarik sih Pak. Dibuat mungkin ada tambahan video dan lain-lain nanti. Ada gambar, video pembelajaran, kemudian ada LKPD, kemudian modul pembelajaran. Itu mungkin untuk modulnya di Google Site, kemudian untuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan atau dilengkapi dengan yang dari internet seperti itu Pak. Oke. Kemudian nanti untuk selanjutnya yaitu seperti biasa yaitu membuat kelompok. Nah, kelompok di sini itu tidak hanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, tapi saya buat antara laki-laki dan perempuan itu bisa saling melengkapi nanti. Campur ya, Pak? Ya, jadi karena perempuannya mungkin jumlahnya terbatas, jadi nanti yang ditentukan dulu perempuannya dulu. Kemudian yang terakhir itu metode yang akan saya gunakan ya yang jelas karena di kelas itu ya masih menggunakan diskusi dan juga tanya jawab seperti itu. Setelah itu baru mereka itu mempresentasikan di depan kelas seperti itu Pak. Baik, tadi strategi yang disampaikan Pak Rizky cukup banyak Pak. Ini sudah persiapannya sudah baik kalau menurut saya Pak. Tadi mulai dari Pak Rizky sudah akan menyiapkan media ya Pak, media pembelajaran. Nah ini tentunya media ini sangat penting sekali ya Pak untuk keberlangsungan proses pembelajaran yang baik. Dan tadi membentuk kelompok mencampur antara siswa laki-laki dan perempuan ya Pak. Ya. Kemudian yang terakhir menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Nah dari strategi yang direncanakan Pak Rizky ini kira-kira seberapa besar persentasenya Pak? Kalau misalnya dari 0 sampai 100 kira-kira persiapan yang sudah Pak Rizky siapkan untuk strategi tadi itu kira-kira di angka berapa Pak? Ya mungkin karena sudah pernah diterapkan di kelas yang lain juga, mungkin walaupun jenjangnya berbeda ya Pak, mungkin di angka 80% bisa ya Pak. Jadi kesiapannya kurang lebih 80%. Iya, karena kan mungkin faktor lain juga berpengaruh seperti itu. Terima kasih Pak Rizky. Ini kalau saya lihat sepertinya sudah siap nih Pak. Ya. Jadi saya sedikit rangkum ya Pak percakapan kita tadi terkait dengan persiapan. Saya lihat sudah baik ya, dari Pak Rizky sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian kira-kira observasi kita Pak Rizky mau kapan ini Pak? Untuk observasinya mungkin di besok Pak, di hari Rabu tanggal 17 Hari Rabu Januari 17 Januari ya Pak. 2024 Pak. Di jam ke berapa Pak? Untuk jamnya karena biasanya itu saya di jam pertama Pak, dari jam pertama sampai jam ke-6. Oke. Baik Pak Rizky, untuk percakapan pra observasi ini saya kira cukup Bapak. Ini saya sudah mendapatkan beberapa data untuk terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky. Sampai ketemu besok lagi Pak di siap, Pak. observasi pada hari Rabu 17 Januari
jam ke-1 ya Pak? Yes, jam ke-1 sampai jam ke-6 itu jam pembelajaran. Baik Bapak, mungkin itu dulu Pak Rizky. Kemudian untuk terkait observasi besok, kita akan melakukan sesuai jadwal. Nanti saya akan melihat dan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rizky besok. Nah, Boleh ya Pak, silakan. Baik. Nah, nanti mungkin saya akan membuat beberapa catatan terkait dengan pembelajaran, apakah apa yang sudah direncanakan ini bisa terlaksana semua atau belum. Ya, saya harap nanti semuanya sih bisa berjalan sesuai rencana Pak. Nah, kemudian begini Pak Rizky, besok setelah observasi berlangsung, kemudian saya minta waktu lagi untuk Pak Rizky untuk kita melakukan diskusi pasca observasi. Boleh. Bisa Pak? Boleh Pak, bisa. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin cukup Pak untuk sesi kita kali ini. Semoga besok semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih juga Pak. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak Rizky. Siang Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk Mas Ferdian ya, untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Yuk siap, doa mulai, doa selesai, siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan mata pelajaran pengelolaan bengkel. Nah, saya akan mengecek fokusnya kalian ya. Ingat-ingat ya kata-kata saya nanti ya. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti kalian tidak tepuk tangan. Tapi kalau saya bilang tepuk tangan 1, berarti kalian tepuk 1 kali. Paham ya? Kita cek ya. Kita cek. Tepuk 1. Oke. Tepuk tangan 2. Oke, ya. Tepuk 3. Ya, kerjanya ya. Oke, ya, tepuk lagi ya. Tepuk tangan 3. Oke, alhamdulillah sudah mulai fokus lagi ya. Semoga tidak ngantuk ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi alur kerja bengkel. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran nanti, presentasi dulu. Jadi kalau nggak di presentasi saya nggak tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir gitu ya. Mas Abdillah hadir? Oke, tapi ya. Oke, Ahmad, Mustafa? Oke, Pagi, Alif? Ini ya. Oke. Pembelajarannya yang akan kita gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning ya. Dan seperti biasa juga untuk hari ini kita juga nanti akan ada diskusi dan juga presentasi. Untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi dan tanya jawab tujuan pembelajaran ya. Seperti biasa juga saya minta tolong untuk dibacakan. Yang pertama silakan Mas Diki yang paling depan. Siswa mampu menerapkan alur kerja di bengkel setelah mencermati video pembelajaran dengan teliti. Oke, selanjutnya yang kedua Mas Mufid boleh. Siswa mampu membuat bagian alur kerja di bengkel sekolah setelah melakukan pengamatan dalam sekurang-kurangnya 4 alur kerja. Yang ketiga Mas Rizky bacakan. Siswa mampu melaksanakan alur kerja di bengkel sekolah setelah melakukan diskusi kelompok dengan bertanggung jawab. Oke, dengan bertanggung jawab. Terakhir ya, yang keempat Mas Ferdian. Siswa mampu menyajikan alur kerja layanan bengkel setelah melaksanakan diskusi berkelompok dengan ayat Saya mau tanya nih, nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 1 itu berapa? Kamu ingat nggak? Nah, coba nomor 1 berapa? Bengkel umum yang proses servisnya itu apakah ada alur kerjanya atau ya udah yang penting datang servis gitu. Yang penting datang servis. Yang bedanya kalau yang nomor 2? Nah, itu harus ada alur kerjanya. Sudah pernah PKL ya? Sudah. Nah, jadi harusnya sudah paham, sudah tahu posisi atau alur kerjanya yang ada di bengkel, terutama kalau kita bahas alur kerja bengkel. Nah, ini saya sudah membuat alur kerja
mulai dari pelanggan datang sampai nanti pelanggan kembali menerima kendaraannya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah pada saat pelanggan datang. Pada saat pelanggan datang, otomatis nanti akan disambut oleh servis advisor. Ya, nah kalau sudah, baru menuju ke proses. Proses sudah, lanjut langkah yang keempat adalah penyerahan order dari SA ke mekanik. Itu nanti di situ sudah tercatat permintaan dari pelanggan apa, kemudian apa yang harus dikerjakan oleh mekaniknya. Ya, nah selanjutnya adalah pengerjaan oleh mekanik. Nah di situ berarti kita sudah mulai servis. Kalau tadi kan itu 1, 2, 3, 4 itu servis. Ya, kalau sudah pengerjaan berarti sudah proses servis. Nah, kemudian ada final check oleh mekanik. Nah, ini berarti sudah proses pasca, ya, pasca servis. Kemudian lanjut lagi ke pembayaran ke kasir. Ada sebuah video ya, nanti silakan untuk dicermati. Videonya ini terkait dengan pelayanan yang ada di bengkel. Lihat ya, silakan dicermati dulu. Ya, terkait dengan videonya. Selamat pagi, saya Teguh, SA yang bekerja di sini. Selamat datang di house kami. Ada bisa bantu Pak? Ya Pak, ini saya mau servis motor saya nih Pak. Oh, sudah Pak, siapa? Saya Adit. Boleh pinjam buku servis, SNK sama kode motornya Pak? Ini kunci motornya ya Pak ya. Saya di data Pak ya. Ya. Baik Pak Adit, kenapa motornya ini Pak? Ada keluhan Pak? Oh ini Pak, paling susah dinyalain nih kadang-kadang motornya. Jadi motor bisa dinyalakan Pak? Iya, betul. Ada keluhan lainnya Pak? Udah sih Pak, itu aja. Baik, Bisa dinyalain. baik, nanti saya cek dulu kondisi motornya Pak ya. Nah, ini adalah proses pelayanan di SA ya. Nah, ini pertama sampai dari SA, kemudian nanti dicek dulu kendaraannya apakah ada yang rusak. Baik Pak Adit, jadi pengerjaannya servis dan ganti oli saja Pak ya. Untuk estimasi biaya servisnya 50.000 Pak ya. Untuk oli 30.000. Untuk estimasi waktu 40 menit Pak ya. Jadi nanti jika ada part yang perlu diganti saya konfirmasikan ke Bapak Adit kembali. Baik Pak Adit, mari saya antar ke meja progres. Salam satu lagi, saya Aris, manajer progres, silakan duduk Pak. Ini Bapak Adit mau servis, boleh bantu ya? Oke, terima kasih Mas ya. Dengan Bapak Adit ya? Ya. Nah, itu Bapak Adit. Motornya Varia 125. Servis ganti oli betul Pak? Untuk estimasi biaya 80.000 dengan perincian, servis 50.000, olinya 30.000 ya Pak ya. Motornya sudah selesai diservis. Oh udah ya. Untuk servis berikutnya belum sekarang ya Pak. Udah lagi ya. Saya akan membawa kalian jadi 6 kelompok. Silakan nanti berpindah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Saya akan berikan dulu daftar kelompoknya. Ya, yang pertama kelompok 1. Ya, bagian kelompok yang pertama kelompok 1 yaitu ada Ridho Alif, ada Febrian, ada Dadi, ada Albila, ada bertiga. Kemudian yang kelompok 6 terakhir ada Awi, kemudian Daret, Keranti, Wildan dan juga Dimas. Silakan kalian pilih salah satu dari kelompok kalian untuk menjadi koordinator. Silakan untuk mulai berpindah ke kelompoknya masing-masing. Di KPD disuruh untuk mencari masalahnya apa, ya masalahnya apa dulu, baru kalian nanti tuliskan. Ya setelah itu baru nanti sudah ada masalahnya, kalian tentukan masalah yang akan kalian bahas yang mana. Oke, saya bagikan untuk KPD-nya. Saya tolong jadi satu di bagian kelompok pertama. Kemudian ini kelompok kelompok ini belakangnya ya. Yang saya perlu silakan kelompok 4 kelompok ya. Ada beberapa sumber yang bisa kalian akses ya. Yang pertama ini ya di sumber pembelajarannya, yang pertama adalah modul pengelolaan bengkel sepeda motor yang ada di Google saya ya, seperti yang biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah boleh browsing ya, browsing boleh ya. Nanti manfaatkan kesempatan untuk browsing itu untuk melengkapi informasi yang kalian butuhkan pada saat kalian mengisi LKPD ya, pada saat kalian berdiskusi. Saya beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi, silakan dengan kelompok kalian masing-masing. Jangan sampai nanti ada yang pasif ya,
usahakan semuanya itu aktif. Materinya itu ada di halaman berapa? 111. Kita sudah mendapatkan data-data itu, kita akan mengolahnya ya menjadi data atau menjadi hasil yang akan kita sampaikan pada saat nanti kita mempresentasikan ya. Terutama nanti bagi yang mungkin menemukan beberapa masalah yang ada di bengkel atau tempat PKL kalian. Saya berikan waktu 10 menit. Sekarang ini berarti waktunya adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang silakan seperti saya waktu berikan kepada kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi alur kerja di bengkel. Analisis data. Alur kerja bengkel merupakan peta pelayanan terhadap customer. Alur kerja bengkel dimulai saat customer datang dan diakhiri pada saat customer meninggalkan bengkel. Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam bengkel. Pada diskusi ini terletak aspek pengelolaan alur kerja bengkel berkembang pada buku pengelolaan bengkel Sinamata halaman 113. Kesimpulan, alur kerja di bengkel resmi pelayanannya lebih bagus dan ramah dan juga banyak fasilitas yang bisa digunakan saat menunggu servis kendaraan. Sedangkan alur kerja di bengkel umum lebih singkat atau pendek dan kurangnya fasilitas. Silakan kelompok 1 untuk ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melakukan prestasi. Berarti sekarang kita akan melakukan langkah, yaitu mengevaluasi proses pembelajaran. Yang pertama akan kita evaluasi adalah proses pada saat presentasi. Pada saat presentasi tadi ya, oke, sudah bagus ya. Cuma mungkin kita masihnya perlu ditambah ya, supaya nanti terdengar sampai ke belakang. Kemudian untuk yang lainnya adalah evaluasi pengetahuan. Ya seperti biasa dibuka sekarang, biasanya dikeluarkan. Ya, biasanya dikeluarkan. Akses kembali untuk videonya. Silakan di videonya diakses kembali sesuai dengan link yang ada di situ dan di grup. Ada beberapa soal juga. Silakan nanti dikerjakan soalnya. Saya beri waktu kalian karena seperti biasa satu soal 30 detik, berarti waktunya kalau ada 10 soal berarti ada 3 menit harusnya selesai ya. Tapi kalau untuk antisipasi hal-hal yang lain berarti saya akan berikan waktu tambahan sampai 5 sampai 10 menit ya. Dan kemudian boleh untuk menggunakan teknik. Bisa lihat di buku ini ya, di buku ini bisa dilihat di situ dijelaskan bahwa tulisan alur kerja bengkel ya itu adalah peta pelayanan terhadap customer ya. Silakan bisa dilihat di halaman 115. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran ya. Oke, pada saat melakukan pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Mengetahui alur kerja bengkel ya, mulai dari pada saat pelanggan atau customernya datang sampai customernya pulang untuk selesai melakukan perawatan ataupun berikan. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk minggu depan saya ada materi selanjutnya. Materinya adalah tentang mendiagnosis
awal kerusakan pada sebuah kendaraan. Kalau mendiagnosis awal berarti kita akan mencoba mencari, ya. Kita lihat kalau ada kerusakan seperti ini, berarti akan mendapatkan hasil diagnosa kerusaknya di bagian ini, seperti itu, ya. Nah, besok kita akan fokus di motor index. Ada pertanyaan dulu? Sudah, ya. Kalau tidak ada, saya minta tolong untuk ketua kelas bisa menyiapkan kelas ya untuk mengakhiri. Hidup siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ini. Sampai ketemu di depan dan tetap